warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi ya dengan saya. Sudah lama nih kita berlibur. Jadi sebelumnya karena sudah Lebaran dan masih di bulan Syawal, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video-video saya dan suami saya. Mohon doanya semoga channel ini terus berkembang menjadi lebih baik dengan dukungan kalian. Jangan lupa di like, subscribe, and komen ya di kolom komentar. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang SKD CPNS. Jadi kali ini topik pembahasan kita akan membahas tentang SKB CPNS formasi gizi nutritionist ya. Nah, karena latar belakang pendidikan saya yaitu D3, jadi ikut formasi yang ngambil ya D3 ya, nggak mungkin saya ngambil S1. bercanda. Jadi D3 itu dengan S1 untuk SKB itu ada perbedaan. Nah, di tahun sebelumnya tes SKB CPNS 2019 itu sama materinya. Jadi pemerintah itu berbaik hati menyebarkan istilahnya poin-poin penting apa aja yang akan keluar saat kita ujian SKB sesuai dengan bidang kita yang kita pilih gitu ya. Jadi mendadak juga nih keluarnya kisi-kisi, saya lupa namanya apa. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pelajari dan itu akan keluar. Nah, mendadak ada perubahan. Kalau nggak salah sudah ada teman-teman yang lain di tempat lain sudah ujian. Jadi sudah ujian ternyata kisi-kisinya berubah seperti itu. Jadi kurang persiapannya. Nah, ada alhamdulillahnya saya, namanya juga orang Melayu ya, masih beruntung, masih untung gitu kan. Jadi saya sebelum ujian ada perubahan dan saya hanya diberi waktu 2 minggu untuk mempelajari, mengulang kembali pelajaran yang akan diujiankan saat SKB. Nah, 2 minggu itu waktunya sebentar ya kalau untuk belajar beberapa materi. Jadi alhamdulillahnya untuk yang D3 itu banyak kisi-kisi mengenai Puskesmas. Nah, untuk yang S1 banyak materi tentang rumah sakit seperti itu. Jadi karena saya sudah ada pengalaman juga sebelumnya di Puskesmas, jadi sedikit banyak saya sudah mengetahui keadaan di lapangan seperti itu ya. Jadi prakteknya sudah. Nah, kita mau memperdalam lagi teori seperti itu. Nah, pemerintah juga berbaik hati untuk SKB ini tidak ada passing grade atau nilai minimal berapa seperti itu. Jadi di SKB ini misalnya nih yang dibutuhkan 1, yang lulus ada 3. Nah, kita hanya berjuang dengan 3 orang ini seperti itu. Jadi mana nilai yang paling tinggi digabungkan SKD dan SKB, nah itulah yang akan ditempatkan di posisi yang dipilih seperti itu. Nah, saat ujian SKB itu banyak materi tentang Puskesmas, banyak materi, dan alhamdulillahnya saya bisa jawab karena keadaannya saat itu saya habis melahirkan seperti itu. Juga didukung oleh suami karena saya kan melahirkannya dengan sesar ya, operasi. Jadi masih terbatas untuk bergerak, beraktivitas. Jadi banyak suami itu yang membantu ikut menyarikan seperti ini loh dek, kisi-kisinya ini harus dipelajari,
kemarin gimana prakteknya waktu di Puskesmas seperti itu. Jadi seperti kayak ada teori, saya beri contoh, ada pemberian vitamin A. Nah, vitamin A itu pemberiannya di bulan berapa aja, dalam setahun berapa kali, seperti itu. Nah, ada vitamin A itu ada yang kapsulnya warna biru dan warna merah. Itu yang biru untuk umur berapa, yang warna merah untuk umur berapa, seperti itu. Nah, sebentar, anaknya tengok anaknya. Nah, itu contohnya ya vitamin A. Terus kita kan juga di Puskesmas itu ada membuat laporan seperti SPJ untuk turun ke lapangan. Nah, itu juga ditanyakan di soal, misalnya setahun berapa kali turun dan anggarannya sekian. Nah, berapa jumlah uang yang harus dibayarkan, seperti itu. Itu juga ada soalnya. Lalu tablet tambah darah. Nah, itu seputar yang D3 gizi. Kalau yang satu mungkin tentang penyelenggaraan makanan, diet pasien ya, seputar yang di rumah sakit, seperti itu. Untuk masa belajarnya itu ya 2 minggu tadi kan saya udah cerita, 2 minggu itu waktu yang sebentar sekali, dibantu suami dan posisinya lagi habis melahirkan ya. Mungkin teman-teman tahu kalau habis melahirkan itu seperti apa yang sudah pernah ya. Jadi banyak rintangannya, ya itu salah satunya. Belum lagi kita yang ada bayi, seperti itu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih pada suami saya yang sudah sangat mendukung, mensupport. Mungkin tanpa beliau ya saya nggak bisa ada di tahap sekarang ini, seperti itu. Jadi terima kasih banyak suamiku. Jadi karena nggak nyangka juga bisa lulus, karena nilai saya di SKD itu yang ranking terakhir ya, maksudnya ambang batas banget, karena yang ngambil di rumah sakit itu ada 4 orang, seperti itu. Jadi nilai saya itu sama dengan yang ranking 2, saya ranking 3 kan waktu di SKD, itu sama nilainya, tapi dia kenapa nomor 2 kalau nggak salah TKP-nya lebih tinggi, TKP-nya lebih tinggi daripada saya, seperti itu. Jadi waktu proses ke lokasi ujian juga jauh ya dari rumah, kurang lebih jam lebih ya Pi ya? Iya, jam sekitar 40 km. Dan itu juga lagi musim hujan saat itu di sini lagi musim hujan, jadi kita jauh, terus posisinya juga harus ninggalin bayi kan di rumah, ditemenin suami, dan suami tuh mau nggak mau yang ngambil izin cuti sebentar gitu sehari itu, karena posisinya kita habis melahirkan dan jauh tempat tesnya dari rumah. Dan ya saya juga nggak nyangka sebenarnya, karena walaupun kita sehari-harinya udah praktek gitu ya, maksudnya udah jalanin, tapi kan kita juga butuh kesiapan mental ya, baik itu belajar, istirahat mungkin. Ya kalau nggak ada dukungan suami mungkin saya nggak tahu sekarang saya lulus apa enggak gitu kan. Mungkin sekian aja dari saya mengenai tes SKB untuk farmasi D3 gizi. Kalau mengenai kisi-kisi ya itu bisa berubah
sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kita ngikutin aja. Yang penting intinya kalau sudah tahu kisi-kisi yang terupdate, mungkin itu aja yang dipelajari. Untuk kesiapannya nanti mana tahu ada pembukaan lagi CPNS, kita kan nggak tahu. Yang katanya kan sekarang baru P3K, tapi kita nggak apa-apa. Mungkin sekian aja dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Yang baik dapat diambil, yang salah saya mohon ditinggalkan. Dan jangan lupa, apabila video ini sangat membantu teman-teman atau teman-teman mau share ke teman-temannya yang lain, ya kan, kita berbagi informasi. Nah, boleh di-share ke temannya, tapi jangan lupa like, comment,